Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Film Virgo and the Sparklings akan mulai tayang di bioskop 2 minggu lagi, tanggal 2 Maret tahun 2023. Udah 2 minggu lagi, ini udah deket banget. Semalam aku ditanya sama temanku, Nico Flow, dia aktif banget bikin fan art dan juga desain-desain kostum untuk superhero Indonesia. Film Bumi Langit sejauh ini selalu menghadirkan karakter superhero yang menjadi bintang tamu. Di film Gundala, ada karakter Wulan yang muncul di sepanjang film, diperankan oleh Tara Basro. Wulan ini adalah tokoh yang nantinya akan menjadi superhero merpati. Setelah itu, di post-credit scene, kita dapat cameo Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce sebagai tease untuk film selanjutnya, yaitu Sri Asih. Lalu di film Sri Asih, ada karakter Tangguh yang muncul di sepanjang film, diperankan oleh Jeffrey Nicole. Tangguh ini adalah tokoh yang nantinya akan menjadi superhero Sembrani. Setelah itu, di post-credit scene, kita dapat cameo Godam yang diperankan oleh Chico Jericho sebagai tease untuk film yang akan datang, yaitu Godam dan Tira. Dan dia tanya, kira-kira siapa superhero yang akan menjadi bintang tamu di film Virgo and the Sparklings? Dan aku tanpa ragu langsung menjawab Cempaka. Kalian mau tahu alasannya? Kalau kalian ingat, tahun 2019 sebelum film Gundala tayang, Bang Joko Anwar dan juga seluruh kru meluncurkan Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1. Dan di sana mereka mengumumkan daftar para karakter yang akan muncul di Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1. Dan ini adalah para karakternya. Waktu itu kita belum punya gambaran, kira-kira karakter ini bakalan muncul di mana. Tapi sekarang, kita udah punya gambarannya. Di antara para karakter yang disebutkan di sini, nyaris semuanya sudah muncul. Yang belum adalah Tira, Aquanus, Cempaka, Mandala, Bidadari Mata Elang, Camar, dan Mustika Sang Kolektor. Lalu kira-kira siapa di antara mereka yang akan menjadi bintang tamu di film Virgo and the Sparklings? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Mandala dan Bidadari Mata Elang. Mereka berdua adalah karakter di era Jawara, era kolonial Belanda, bareng sama si Buta dari Gua Hantu. Jadi kecil kemungkinan kalau mereka akan muncul di film Virgo and the Sparklings, ya kan? Tebakanku mereka berdua akan muncul di film Mandala Golok Setan, atau setidaknya menjadi bintang tamu di film si Buta dari Gua Hantu. Selanjutnya ada Camar, diperankan oleh Hana Al Rashid. Sebenarnya Camar ini udah muncul di film Gundala sebagai Cantika Maria. Cantika Maria disingkat menjadi Camar. Di film Gundala dia masih menjadi salah satu anggota sindikat anak yatim, anak buahnya Pengkor ya, salah satu anak bapak. Dan agak susah kalau ngebayangin dia masuk ke film Virgo and the Sparklings karena dia masih menjadi anak buahnya Pengkor. Buat tiba-tiba dia tampil sebagai superhero, sebagai jagoan, butuh perkembangan cerita yang cukup untuk itu. Jadi tebakanku dia baru akan muncul di film Gundala Putra Petir nanti. Karena itu filmnya Gundala, otomatis juga akan kembali berhadapan dengan Pengkor, dengan para anak bapak. Mungkin di situ dia akan berkembang dari musuh menjadi salah satu anggota superhero, ya kan? Selanjutnya ada Mustika Sang Kolektor. Mustika Sang Kolektor ini adalah musuh ya, dan dari namanya Sang Kolektor, kayaknya bisa ditebak kalau dia itu adaptasi dari karakter Sang Kolektor. Sang Kolektor itu kalau di komik, dia adalah musuhnya Godam. Udah kelihatan kan, Mustika Sang Kolektor kemungkinan besar baru akan muncul di film Godam dan Tira nanti. Selanjutnya ada Aquanus. Untuk ini salah satu tokoh yang ditunggu-tunggu ya kan. Tapi tebakanku dia baru akan muncul sebagai bintang tamu di film Godam dan Tira. Kenapa seperti itu? Karena Aquanus dan Godam itu adalah sama-sama karakter yang diciptakan oleh Pak Widodo Nur Slamet. Jadi kalau ada karakter Aquanus itu paling pas buat dimunculkan sebagai bintang tamu di filmnya Godam. Karena di komiknya juga seperti itu. Mereka sering kolaborasi bareng gitu kan. Plus juga, filmnya Godam itu kemungkinan besar akan mengangkat tentang pencarian pusaka. Karena Godam itu memiliki 3 pusaka. Yang pertama adalah pusaka cincin, yang kedua adalah pusaka baju zirah, dan yang ketiga adalah pusaka baju sayap. Ditambah lagi dengan teoriku tentang musuhnya tadi, yaitu Mustika Sang Kolektor, sang pemburu pusaka, cocok banget ke garis ceritanya ya kan. Dan Aquanus itu juga memiliki sabuk pusaka yang diberi nama Sabuk Pelangi. Ini udah klop banget, udah pas banget. Jadi kemungkinan besar Aquanus akan menjadi bintang tamu di film Godam dan Tira. Lalu sisanya adalah Tira dan juga Cempaka. Untuk Tira,
karena dia udah ada seriesnya sendiri, dan nanti bakalan muncul lagi di film Godam dan Tira, porsinya udah terlalu banyak ya kan. Jadi kalau dia munculkan lagi di film Virgo and the Sparkling, kok kayaknya Tira lagi, Tira lagi. Jadi untuk Tira mungkin enggak, tapi ada kemungkinan Tira bakalan muncul di credit scene, ya kan, sebagai, oh, proyek selanjutnya adalah Tira, karena di film Sri Asih kemarin kan kredit scene-nya itu Godam ya kan. Mungkin di film Virgo and the Sparkling kredit scene-nya itu adalah Tira. Yang artinya tinggal sisa satu karakter doang di sini, yaitu Cempaka. Cempaka adalah salah satu karakter di era modern. Dia adalah salah seorang superhero diperankan oleh Vanessa Priscilla, salah satu aktor remaja. Dan Virgo and the Sparklings adalah film remaja. Semuanya pas kan? Tinggal sisa satu karakter, yaitu Cempaka, dan dia diperankan oleh aktris remaja, Vanessa Priscilla. Tebakanku, Cempaka ini akan digabungkan ke kelompok Patriot Taruna, sebuah kelompok yang berisi para superhero remaja. So, kemungkinan besar, Cempaka yang diperankan oleh Vanessa Priscilla akan muncul di film Virgo and the Sparklings. Dan jelas banget keberadaannya masih dirahasiakan sama tim Bumi Langit ya. Atau mungkin dia akan muncul di trailer kedua kalau ada nanti ya. Mungkin nanti akan dipromosikan menjelang-menjelang filmnya tayang mungkin ya. Tapi sekali lagi, ini cuma teori aja. Ini bisa benar dan ini juga bisa salah. Tapi aku cukup yakin banget sama teoriku yang satu ini sih. Soalnya kayak udah jelas banget garisnya mengarah ke sana, ya nggak sih? Kalau kalian gimana? Setuju nggak sama teoriku satu ini? Kalau Cempaka akan muncul di film Virgo and the Sparklings? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.